Selamat datang kembali di channel YouTube SCP Indonesia Lim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update petualangan Freya dan teman-teman. Selamat menyaksikan. Malam itu terasa pekat. Awan hitam menggantung rendah seakan menutupi cahaya bulan yang seharusnya menyinari halaman rumah besar bergaya Jawa kuno. Di beranda rumah itu, seorang lelaki tua duduk santai di kursi kayu jati berukir. Kerut-kerut di wajahnya memperlihatkan usia yang telah lama ia jalani. Ia adalah Mbah Singodirjo, seorang lelaki yang konon sebagai salah satu keturunan langsung Warok Suromenggolo, legenda pendekar di tanah Wengker Ponorogo. Pandangan matanya menatap kosong ke depan. Pikirannya tenggelam dalam lamunan yang entah kemana. Sesekali ia menarik napas panjang, seakan menghirup sisa-sisa kenangan yang berputar di pikirannya. Tiba-tiba, ia merasa haus. "Kartini, tolong ambilkan aku segelas teh hangat," panggilnya dengan suara berat. Tak ada jawaban, kerutan di dahinya bertambah. Ia mencoba memanggil pelayan lainnya. "Parto! Kemana kalian semua?" Hening. Rumah besar itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Hatinya mulai gelisah. Sesuatu tidak beres. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meraih telepon genggamnya dan mencoba menghubungi salah satu pengawalnya. Tidak ada jawaban. Ia mencoba nomor lainnya, tetap tak ada respon. Satu persatu ia menghubungi semua pengawal yang berjaga malam ini. Tetapi semuanya hening. Tiba-tiba dari balik kegelapan halaman rumah terdengar suara asing yang dalam dan tenang. "Jangan capek-capek memanggil pengawalmu, Mbah Singodirjo. Semuanya sudah kami buat tidur sebentar." Mbah Singodirjo segera menoleh ke arah suara itu. Dari balik kegelapan, dua sosok muncul perlahan. Satu orang adalah pemuda SMA dengan jaket putih yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya. Sementara yang satu lagi adalah pria dewasa berkacamata hitam, mengenakan setelan jas putih. Mbah Singodirjo bangkit dari duduknya, matanya menyipit meneliti kedua orang asing itu. Wajahnya menegang, amarah mulai membakar dadanya. "Siapa kalian? Apa kalian tahu tempat apa ini?" tanyanya dengan nada tajam. Pria berkacamata hitam itu tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang. "Tentu saja kami tahu, Mbah. Kami datang untuk menjemputmu. Kamu sudah hidup terlalu lama. Sudah saatnya kami mengambil kembali topeng ajaibmu itu. Serahkan dengan baik-baik, agar kami tidak perlu melakukan hal yang kasar." Mbah Singodirjo mengepalkan tangannya. Mata tuanya yang penuh pengalaman menatap tajam kedua orang itu. Mbah Singodirjo berpaling hendak berlari. Namun, ketika dia berbalik, secara mengejutkan salah satu dari orang itu sudah berdiri di belakangnya. Seolah memiliki kemampuan berpindah tempat dengan sangat cepat. "Saya takut Anda sudah tidak bisa pergi kemana-mana, Mbah. Saatnya Anda merelakan topeng itu," ujar pria besar berkacamata dengan nada tenang namun penuh ancaman. Mbah Singodirjo mengernyit, sorot matanya penuh kemarahan. "Kalaupun aku harus menyerahkan topeng ini, itu bukan kepada orang-orang tamak dan jahat seperti kalian," teriaknya lantang. Pria berkacamata itu hanya tersenyum tipis. "Aduh, sakit sekali kata-katamu, Mbah. Kami ini cuma ingin memaksimalkan potensi dari topeng ganongan tersebut loh." Namun, Mbah Singodirjo tidak mendengarkan omongan pria itu. Dengan mengumpulkan tenaga tuanya, ia melakukan lompatan harimau dengan roll ke depan. Dalam sekejap, ia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, sebuah topeng berwarna merah yang tampak bersinar dalam gelap. Tanpa ragu, ia melemparkan topeng itu ke udara sambil berteriak lantang, "Alap, bawa pergi topeng itu." Dari atas langit yang kelam,
Tiba-tiba seekor burung elang besar muncul dan dengan gesit menangkap topeng yang melayang di udara. Dengan kepakan sayap yang kuat, burung itu segera melesat ke angkasa. "Sialan, Pitu, cepat tangkap burung itu!" seru pria berkacamata dengan nada penuh kegusaran. Pemuda SMA yang dipanggil Pitu segera melompat. Tubuhnya berpindah dengan sangat cepat ke udara, mengejar burung tersebut. Namun, refleks elang itu jauh lebih cepat. Dengan satu kepakan sayapnya, ia melesat lebih tinggi, menghilang di balik awan putih. "Gawat, kita kecolongan!" desis pria berkacamata sambil mengepalkan tangannya dengan frustrasi. 3 hari kemudian, di perpustakaan kota Yogyakarta, Freya sibuk menata buku-buku yang dikembalikan oleh para peminjam. Di musim liburan sekolah ini, ia diberikan kesempatan untuk bekerja part-time sebagai penjaga perpustakaan bersama Mia. Di seberang ruangan, Mia tampak sibuk mencatat sesuatu di buku catatan besarnya. Freya tidak tahu apakah yang dicatat Mia adalah data perpustakaan atau sesuatu yang berhubungan dengan Lien. Namun, ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang penting ia menikmati pekerjaannya. Tiba-tiba, telepon Mia berdering. Saat ia mengangkatnya, suara Farhan terdengar serius. "Mia, ada permintaan kode jingga. Segera temui aku di Sasana Pradipa." Mia menjawab singkat, wajahnya mendadak serius. Ia kemudian menoleh ke Freya dan berkata, "Freya, apakah kamu bisa ikut denganku sebentar?" Freya agak bingung, namun segera mengiyakan. Mia memberi isyarat kepada penjaga lain untuk menggantikan posisi mereka di perpustakaan sebelum bergegas pergi. Di dalam mobil sedan yang melaju, Mia berkata, "Pasti kamu penasaran tentang kode jingga yang disebutkan Farhan tadi, kan Freya?" Freya mengangguk perlahan, rasa penasaran tergambar jelas di wajahnya. Mia menjelaskan, kode jingga berarti seseorang wadah anomali telah meninggal atau menghilang. Jingga diibaratkan sebagai candi kala, warna langit senja terakhir sebelum hilang di telan malam. "Lalu, apa itu wadah anomali?" tanya Freya, bingung. Mia menatapnya sebentar sebelum menjawab. Wadah anomali adalah seseorang yang hidup berdampingan, menguasai, atau menggunakan entitas anomali. Jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka adalah aset penting dalam menjaga entitas tersebut tetap aman dan terlacak. Hari ini, kita akan bertemu dengan tim Lien dari luar Jogja yang meminta pertemuan terkait kode jingga. Aku juga tidak tahu siapa wadah anomali yang mendapat masalah. Semua akan kita temui di sana. Mobil mereka memasuki kompleks TNIAU di daerah Adi Sucipto. Freya tampak takjub. Ini pertama kalinya ia masuk ke area tersebut. Mia menunjukkan sebuah plakat kepada tentara penjaga gerbang dan kemudian mereka diperbolehkan masuk. Setelah melewati beberapa belokan, mereka tiba di sebuah gedung besar berarsitektur Jawa Belanda dengan plakat besar bertuliskan Sasana Pradipa, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat penuh cahaya atau pencerahan. Mia dan Freya melangkah masuk ke dalam gedung Sasana Pradipa. Dari luar, bangunan itu tampak kuno dengan arsitektur Jawa Belanda. Namun, saat memasuki ruang dalam, Freya terkejut melihat interior yang sangat modern dan mewah. Di dalam, Farhan sudah menunggu dengan seragam jas lengkapnya. Wajahnya terlihat tegang meski ia mencoba tersenyum tipis menyambut mereka. "Akhirnya kalian datang," katanya dengan suara rendah. "Ayo, kita langsung ke ruang pertemuan." Mereka berjalan menuju sebuah ruangan dengan meja persegi besar di tengahnya. Duduk di sana, 2 pria berpakaian batik safari menatap mereka dengan ekspresi serius. "Salam kenal. Saya Mega dan ini Ilham." Salah satu dari mereka memperkenalkan diri.
kami dari Lean Cabang Jawa Timur. Kami mengajukan pertemuan ini karena ada sebuah masalah besar, dikarenakan hilangnya seorang wadah anomali di bawah naungan kami bernama Mbah Singodirjo dengan codename Red Mask. 3 hari yang lalu, dia menghilang. Atmosfer di dalam ruangan itu menjadi tegang dan penuh kekhawatiran. Bapak Mega melanjutkan, Mbah Singodirjo adalah pembawa entitas anomali topeng merah keabadian. Ini bukan sembarang topeng. Konon, dalam legenda, topeng ini dikenakan oleh Patih Pucang Anom atau Pujonggo Anom, seorang prajurit andalan kerajaan Wengker yang dikutuk untuk mengenakan topeng merah tersebut selamanya. Namun, yang tidak diceritakan dalam legenda adalah bahwa setelah wafatnya, topeng itu tetap diwariskan dan dijaga oleh keturunannya. Freya mendengarkan dengan mata membelalak. Keajaiban topeng ini, lanjut Ilham, adalah kemampuannya memperpanjang usia pemiliknya. Mbah Singodirjo, misalnya, di KTP-nya tertera usia 75 tahun. Namun sebenarnya, dia telah hidup lebih dari 200 tahun. Ruangan terasa semakin sunyi. Pikiran Freya berputar cepat, mencoba mencerna informasi yang baru saja diungkapkan. Namun, sejak 3 hari lalu, lanjut Mega, keberadaannya tidak bisa kami temukan. Berdasarkan keterangan petugas Lian yang mengawalnya, kemungkinan besar ia diculik oleh kelompok tidak dikenal. Kelompok itu berhasil melumpuhkan semua penjaga menggunakan kekuatan misterius. Farhan kemudian menanyakan, lalu mengenai benda yang Anda minta ke kami, mengapa kasus ini berhubungan dengan benda tersebut? Pak Mega menjawab, sebenarnya ini agak rumit. Kami sebelumnya telah membekali Mbah Singodirjo dengan salah satu hewan entitas berupa burung elang alap-alap, agar bisa menjadi senjata terakhir beliau di masa darurat. Pak Ilham kemudian menyalakan televisi besar dan menunjukkan foto terakhir yang berhasil diambil oleh CCTV. Tampak Mbah Singodirjo dibawa oleh 2 orang berbaju putih misterius. Pak Ilham menjabarkan bahwa ini adalah foto CCTV dari rumah tetangga korban. Lalu, dia menjelaskan bahwa dari foto tersebut menunjukkan bahwa para penculik tersebut tidak membawa topeng merah tersebut bersama mereka. Jadi, mereka mengasumsikan topeng tersebut berhasil dibawa kabur oleh burung alap-alap. Namun permasalahannya, kami tidak mengetahui kemana alap-alap itu pergi, karena hanya pemberi perintah yang tahu akan tujuannya. Namun, agak gawat, berdasarkan catatan yang ada di Lean, kami berkesimpulan bahwa nyawa Mbah Singodirjo dalam keadaan bahaya jika dipisahkan terlalu lama dengan topeng tersebut. Dan kita harus secepatnya menemukan topeng tersebut sebelum kelompok itu berhasil menginterogasi Mbah Singodirjo. Oleh karena itu, kami membutuhkan benda yang disimpan oleh Lean Cabang Jogja ini untuk dapat menemukan lokasinya. Situasi semakin menegang, Mia kemudian bertanya, terkait para penculik misterius ini, apakah sama seperti kelompok yang kami duga? Pak Mega dan Pak Ilham mengangguk. Kami percaya sebagian besar memang mengarah ke kelompok tersebut, sahut Pak Mega. Freya yang sedari tadi bingung, bertanya kepada Mia, siapa sebenarnya kelompok tersebut? Mia menjelaskan, selama ini ada sebuah kelompok misterius yang terus-menerus meneror Lian. Mereka sepertinya memiliki tujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin entitas anomali berharga yang digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Kami menyebut mereka sebagai Jagal Seta. Namun sebelum Mia menjelaskan lebih lanjut, mereka dikejutkan oleh suara berisik dari arah belakang. Di belakang tampak Hamda dan Lutfi datang. Mereka bersama dengan beberapa tim Lian lainnya. Tampak mendorong sebuah cermin raksasa.
ukuran cermin tersebut 2 kali orang dewasa dengan ukiran emas sebagai framenya. Unsur magis sangat berasa. Ketika mendekat, Hamda berkata, "Hadirin sekalian, kami persembahkan cermin Pusporogo." Mia dan Freya menatap cermin raksasa yang didorong perlahan ke tengah ruangan oleh Hamda dan Lutfi. Ukiran emas di bingkainya tampak bersinar di bawah lampu gantung megah Sasana Pradipa, seolah memantulkan cahaya mistis yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Pak Mega dan Pak Ilham saling bertukar pandang, sementara Farhan menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan tangan terlipat. Pak Ilham berkata, cermin yang sangat luar biasa. Katanya, suaranya setengah ragu namun penuh harapan. Farhan mengangguk. Cermin ini bukan sekadar artefak biasa, ini adalah peninggalan dari era Mataram kuno. Pusporogo memiliki kemampuan untuk melacak jejak energi dari entitas anomali yang memiliki ikatan kuat dengan penggunanya. Dalam hal ini, burung alap-alap penjaga Mbah Singodirjo. Freya menelan ludah, mendekat dengan hati-hati. Meski permukaannya tampak seperti cermin biasa, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kedalaman tak terlihat, seakan bukan sekadar pantulan yang ada di dalamnya. Seolah-olah, jika seseorang menatapnya terlalu lama, mereka bisa tersedot ke dalam bayangan yang ada di dalam sana. "Bagaimana cara kerja cermin ini?" tanya Freya akhirnya. Pak Ilham melangkah maju dan mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik jas batiknya. Dengan hati-hati, ia membuka kantong itu dan mengeluarkan seutas bulu panjang, hitam pekat dengan sedikit semburat merah di ujungnya. Bulu ini berasal dari burung alap-alap yang membawa topeng. Jelasnya, kami menemukannya di atap salah satu rumah dekat tempat kejadian. Jika Pusporogo masih bekerja seperti dulu, kita bisa menggunakannya sebagai petunjuk untuk melihat kemana burung itu pergi. Hamda menarik napas panjang sebelum menempelkan bulu itu ke permukaan cermin. Sejenak, tak ada yang terjadi. Ruangan terasa senyap, bahkan suara napas mereka terdengar begitu jelas di udara. Kemudian, tiba-tiba cermin itu bergetar. Gelombang kecil menyebar dari tempat bulu menyentuh kaca seperti riak di permukaan air. Freya mundur selangkah, jantungnya berdetak kencang. Bayangan mulai muncul dalam cermin. Pertama, samar-samar. Kemudian semakin jelas. Mereka bisa melihat burung alap-alap itu terbang melewati perbukitan hijau yang diselimuti kabut. Sayapnya mengepak kuat, menembus angin yang bertiup kencang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah tempat di mana burung itu akhirnya mendarat. Sebuah bangunan tua dengan atap limasan khas arsitektur Jawa kuno, tersembunyi di tengah hutan lebat. Itu, Pak Mega menyipitkan mata. Astana Lawang Peteng. Pak Ilham mengangguk, wajahnya tampak semakin serius. Kalau burung itu ke sana, berarti topeng juga ada di sana. Mia menoleh ke Farhan. Kita harus segera berangkat sebelum Jagal Seta menemukan lokasi ini lebih dulu. Farhan mengangguk mantap. Siapkan tim. Kita berangkat malam ini juga. Kami akan mencoba membantu. Freya terkejut mendengar perkataan Farhan tersebut, lalu berkata kepada Mia, "Bolehkah aku ikut dalam misi ini?" Mia menatapnya, lalu berucap pelan, "Baiklah, tapi kamu harus selalu bersama denganku ya Freya." Ucap Mia serius. Dengan ini, misi pelacakan burung alap-alap pembawa topeng Pucang Anom dimulai.